Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan mekanisme amandemen konstitusi di Thailand. Baiklah, sebelum kita jauh menjelaskan bagaimana mekanisme amandemen konstitusi di Thailand, sebelumnya kita akan membahas apa sih itu amandemen konstitusi. Baiklah. Nah, amandemen konstitusi itu adalah perubahan atau penambahan terhadap suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi sendiri merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur dasar-dasar pemerintahan, hak-hak warga negara, dan hubungan antara negara dengan warganya. Nah, jadi bayangkan aja, konstitusi itu seperti buku aturan main sebuah perubahan besar, yaitu negara. Nah, di dalam buku aturan ini tertulis semua peraturan dasar tentang bagaimana negara itu harus berjalan, seperti siapa yang berkuasa, bagaimana cara membuat undang-undang, dan apa saja hak-hak kita sebagai warga negara. Nah, amandemen itu seperti buku aturan main tersebut. Kadang-kadang aturan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada atau dengan keinginan masyarakat. Nah, misalnya dulu mungkin belum ada internet ya. Jadi belum ada aturan tentang penggunaan internet. Nah, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, aturan main ini perlu diubah atau ditambahkan. Proses perubahan atau penambahan aturan dalam buku itu disebut amandemen. Nah, jadi amandemen konstitusi itu adalah cara kita untuk memperbarui aturan dasar negara agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya kita mengubah aturan tentang pemilihan umum, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, atau mengatur sistem pemerintahan yang baru. Jadi amandemen konstitusi adalah proses mengubah aturan main negara agar lebih baik dan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian pentingnya amandemen dalam sistem pemerintahan itu ada 4. Nah, yang pertama itu ada adaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, perubahan zaman ini itu membawa banyak hal baru seperti teknologi, nilai-nilai masyarakat, dan tantangan global. Jika aturan main negara tidak diubah, maka negara akan sulit menghadapi perubahan-perubahan ini. Amandemen konstitusi ini itu seperti memperbarui buku aturan main agar tetap relevan dan bisa menjawab tantangan zaman. Dengan kata lain, amandemen konstitusi ini penting agar negara kita bisa terus maju dan berkembang tanpa tertinggal oleh negara lain. Jadi intinya amandemen konstitusi itu penting agar negara kita bisa terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyatnya. Kemudian yang kedua itu ada perbaikan kelemahan sistem. Nah, amandemen konstitusi ini adalah proses penting dalam menjaga relevansi dan efektivitas sistem pemerintahan. Nah, seiring berjalannya waktu, kondisi sosial, politik, dan ekonomi suatu negara itu bisa berubah drastis. Untuk mengakomodasi perubahan-perubahan ini, konstitusi sebagai hukum dasar negara perlu disesuaikan. Nah, amandemen ini memungkinkan kita untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem pemerintahan yang sudah ada. Nah, menambahkan aturan baru untuk menghadapi tantangan zaman dan menyesuaikan sistem pemerintahan dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Dengan kata lain itu, amandemen adalah alat yang ampuh untuk menjaga agar negara tetap relevan, dinamis, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan demokrasi. Nah, amandemen konstitusi itu seperti kita memperbarui perangkat lunak di komputer. Ketika ada fitur baru atau cara kerja yang lebih efisien, nah kita perlu memperbarui supaya komputer kita ini bisa bekerja lebih baik. Begitu juga dengan sistem pemerintahan kita. Amandemen adalah cara kita untuk memperbarui aturan main dalam bernegara supaya lebih sesuai dengan zaman sekarang dan kebutuhan rakyat.
Nah, dengan amandemen ini kita bisa memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan pemerintahan juga berjalan lebih efektif. Nah, singkatnya itu, amandemen konstitusi ini adalah kunci untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem pemerintahan kita agar bisa memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyatnya. Kemudian yang terakhir itu ada integrasi nilai-nilai universal. Nah, integrasi nilai-nilai universal itu seperti membangun rumah yang kokoh dengan pondasi yang kuat. Nilai-nilai universal ini seperti bata-bata yang menyusun pondasi itu. Nah, nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia itu adalah hal-hal yang kita semua sepakati sebagai manusia. Nah, terlepas dari negara atau budaya kita, ketika kita mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kita menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan saling menghormati. Bayangkan aja kalau semua orang di dunia ini menjunjung tinggi nilai-nilai universal, pasti tidak akan ada lagi perang, diskriminasi, atau ketidakadilan. Jadi integrasi nilai-nilai universal itu penting untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua. Kemudian kita masuk ke sejarah singkat konstitusi di Thailand. Konstitusi Thailand ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan kompleks, ditandai oleh perubahan yang sering terjadi sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1932. Konstitusi Thailand telah mengalami banyak revisi, sebagian besar disebabkan oleh kudeta militer atau perubahan politik yang signifikan. Pengaruh militer yang kuat dalam politik Thailand membuat konstitusi seringkali menjadi alat untuk melegitimasi kekuatan sekelompok tertentu. Nah, bayangkan konstitusi Thailand ini seperti buku aturan main sebuah negara. Nah, buku aturan main di Thailand ini sering banget diganti-ganti. Setiap kali ada kelompok kuat, misalnya militer, yang berhasil mengambil alih kekuasaan, mereka seringkali mengubah aturan main ini supaya menguntungkan kelompok mereka. Nah, jadi di Thailand ini kayak baju yang terus-terusan dicopot, lalu dijahit, supaya pas dengan orang yang lagi berkuasa. Nah, ini tuh terjadi terus berulang-ulang kali sehingga konstitusi Thailand ini jadi enggak stabil dan sering berubah-ubah. Nah, intinya siapa yang berkuasa dialah yang paling menentukan isi aturan main dalam negara itu. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri konstitusi Thailand. Nah, konstitusi Thailand ini memiliki ciri khas yang unik. Salah satunya itu adalah fleksibilitas yang tinggi. Nah, hal-hal ini itu memungkinkan konstitusi seringkali diubah atau direvisi untuk mengakomodasi kepentingan kelompok politik yang berkuasa yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, peran militer yang sangat kuat dalam politik Thailand juga menjadi ciri khas tersendiri, di mana militer seringkali menjadi penentu arah perubahan konstitusi. Pengaruh monarki, meskipun secara teori terbatas, juga memberikan warna tersendiri pada sistem politik di Thailand. Nah, keunikan lainnya adalah ketidakstabilan politik yang sering terjadi membuat konstitusi menjadi instrumen yang seringkali dimanfaatkan untuk melegitimasi kekuasaan. Nah, akibatnya tuh demokrasi di Thailand ini seringkali berjalan tidak mulus dan cenderung mudah terganggu oleh intervensi kekuatan ekstra parlementer. Nah, kemudian kita masuk ke proses amandemen. Baiklah, siapa saja sih yang bisa mengusulkan amandemen konstitusi ini? Nah, yang pertama itu ada Parlemen Thailand atau yang biasa disebut Rata Sapa. Nah, yang pertama itu parlemen ini bisa mengusulkannya. Nah, ketika di tingkat parlemen, proses amandemen konstitusi di Thailand ini berlangsung melalui beberapa tahapan utama. Nah, yang pertama itu inisiatif pengajuan RUU amandemen. Nah, anggota parlemen dari partai pemerintah atau oposisi dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berisi usulan perubahan terhadap konstitusi. Nah, kemudian RUU tersebut
harus memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh peraturan tata tertib parlemen. Nah, yang kedua itu ada pembahasan di tingkat komisi. Nah, RUU yang telah diajukan akan dialihkan ke komisi khusus yang dibentuk oleh parlemen. Komisi ini terdiri dari anggota parlemen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang terkait lainnya. Kemudian komisi akan melakukan studi mendalam terhadap RUU, menganalisis dampak potensial dari perubahan tersebut, dan menyusun laporan hasil pembahasan. Selama proses pembahasan, komisi dapat mengundang pakar, ahli hukum, atau perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan. Kemudian yang ketiga itu ada pembahasan di rapat paripurna. Nah, setelah melalui tahap komisi, RUU itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk dibahas oleh seluruh anggota parlemen. Anggota parlemen dapat menyampaikan pendapat, memberikan masukan, atau bahkan mengajukan amandemen terhadap RUU yang sudah ada. Nah, pembahasan di rapat paripurna itu dapat berlangsung dalam beberapa sesi dan melibatkan debat yang sengit antara partai pemerintah dan oposisi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengesahan RUU amandemen. Nah, jika mayoritas anggota parlemen itu menyetujui RUU tersebut, maka RUU akan disahkan. Nah, pengesahan biasanya dilakukan melalui pemungutan suara. Kemudian yang dapat mengusulkan itu, yang kedua itu ada rakyat Thailand. Bagaimana sih rakyat Thailand ini bisa mempengaruhi perubahan aturan ini? Nah, yang rakyat ini bisa melalui lewat wakil rakyat mereka. Nah, sama seperti anak yang cerita ke orang tuanya kalau ada yang mau diubah di sekolah. Jadi rakyat bisa cerita ke wakilnya di parlemen kalau ada aturan yang kurang pas. Nah, wakil rakyat ini tugasnya menyampaikan keluhan dan keinginan rakyat ke guru atau pemerintah. Kemudian bisa melakukan dengan demo besar-besaran. Nah, kalau banyak anak yang gak suka sama aturan di sekolah dan ngumpul buat protes, guru pasti dengar. Nah, sama halnya dengan demonstrasi di Thailand. Kalau banyak orang yang turun ke jalan, pemerintah dan parlemen ini pasti akan memperhatikan tuntutan mereka. Kemudian itu ada petisi juga. Nah, kumpulkan tanda tangan dengan banyak orang. Nah, itu juga kayak bikin surat protes bareng-bareng. Kalau suratnya banyak banget tanda tangannya, pasti pemerintah dan parlemen tidak dimikir dua kali untuk enggak mengubah aturan. Jadi intinya tuh rakyat Thailand itu mempunyai kekuatan besar untuk mengubah aturan main di negaranya. Nah, mereka ini bisa menyampaikan pendapat, memberikan tekanan, dan bahkan memaksa pemerintah untuk mendengarkan suara mereka. Nah, kemudian dalam proses amandemen itu ada yang terakhir itu lembaga negara. Nah, dalam lembaga negara ini terdapat Mahkamah Konstitusinya. Nah, bayangkan Mahkamah Konstitusi itu seperti polisi lalu lintas. Tapi yang mengawasi aturan-aturan besar di negara ini, kalau ada aturan baru atau undang-undang yang dibuat pemerintah, Mahkamah Konstitusi ini akan mengecek apakah aturan ini sudah sesuai dengan aturan induk negara atau konstitusi. Nah, kalau ketahuan melanggar, sama seperti polisi lintas yang menilang pengendara yang melanggar. Nah, Mahkamah Konstitusi ini bisa mengatakan kalau undang-undang itu salah dan harus diubah. Kemudian kenapa sih harus diubah? Nah, karena aturan yang lebih kecil atau undang-undang nggak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih besar atau konstitusi. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi dalam negara Thailand itu punya peran penting dalam menjaga agar semua aturan di negara itu berjalan sesuai dengan konstitusi. Kemudian ada raja. Nah, raja di Thailand itu seperti seorang pemimpin spiritual yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Nah, meskipun tugas utamanya adalah sebagai simbol negara, tapi kata-katanya itu punya pengaruh besar. Seperti kata-katanya itu kata-kata ajaib. Nah, saat raja berbicara, rakyat akan sangat memperhatikan kata-katanya. Nah, kata-katanya itu bisa jadi seperti angin segar yang menggerakkan perubahan. Kemudian itu ada raja itu bisa menyuarakan pendapatnya tentang suatu hal, termasuk tentang perubahan konstitusi. Nah, walaupun tidak secara langsung memerintahkan, tapi kata-katanya raja ini bisa jadi dorongan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan. Jadi kesimpulannya itu Mahkamah Konstitusi itu bertanggung jawab
menjaga agar semua aturan di negara itu sesuai dengan konstitusi. Nah, kemudian kalau raja itu memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan bisa mendorong terjadinya perubahan termasuk perubahan konstitusi. Nah, yang kemudian ada tahapan amandemen. Nah, tahapan amandemen ini ada dua. Nah, yang pertama itu ada pembahasan di tingkat parlemen. Nah, pembahasan di tingkat parlemen amandemen di konstitusi Thailand ini dimulai dengan pengajuan usulan parlemen. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, proses amandemen undang-undang di tingkat parlemen umumnya diawali dengan pengajuan rancangan undang-undang amandemen oleh anggota parlemen. Nah, RUU ini kemudian akan dibahas secara mendalam oleh komisi khusus yang dibentuk untuk mengevaluasi usulan perubahan tersebut. Nah, setelah melalui serangkaian pembahasan dan revisi, hasil kerja komisi khusus ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan. Nah, dalam rapat paripurna itu seluruh anggota parlemen berhak memberikan suara. Jika mayoritas anggota parlemen menyetujui RUU amandemen, maka RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang baru. Nah, proses amandemen ini melibatkan berbagai tahapan yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekuatan politik, tekanan masyarakat, dan dinamika politik dalam parlemen. Kemudian referendum. Oke. Nah, referendum itu merupakan salah satu mekanisme yang sering digunakan dalam proses amandemen konstitusi di Thailand. Nah, terutama untuk perubahan-perubahan yang bersifat fundamental atau sangat kontroversial. Nah, setelah sebuah rancangan amandemen berhasil lolos dari pembahasan dan pengesahan di parlemen serta memperoleh persetujuan dari lembaga terkait seperti raja, maka langkah selanjutnya adalah menggelar referendum. Nah, referendum ini bertujuan untuk meminta persetujuan langsung dari rakyat mengenai perubahan konstitusi tersebut. Melalui referendum ini, rakyat ini dapat secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang sangat penting bagi masa depan negaranya. Nah, Kemudian hasil referendum ini akan menjadi penentu akhir apakah amandemen konstitusi tersebut akan berlaku atau tidak. Nah, jadi referendum itu adalah sebuah mekanisme di mana rakyat itu langsung memberikan suara untuk menyetujui atau menolak perubahan konstitusi yang telah diusulkan oleh parlemen. Jadi gitu. Begitulah hasil presentasi mekanisme amandemen konstitusi di Thailand. Terima kasih perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.